dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Figiluser Magaris Lekore. Sini saya mau menjawab soal dari mata kuliah Lankering, yaitu soal pertama, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan budaya Lankering dan kepulauan. Oke, saya langsung menjawabnya, yaitu budaya lahan kering dan kepulauan adalah suatu wilayah yang tanpa perairan atau curah hujannya rendah. Yang nomor 2, kemukakanlah secara singkat bagaimana keadaan iklim yang di daerah Anda masing-masing dan tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut. Oke, jawabannya. Jadi, keadaan iklim di daerah saya yaitu di Saburajua, curah hujannya yang sangat rendah. Maka dari itu, pemerintah di Saburajua menyiapkan tempat penampungan air seperti cekdam, embung, dan lain-lain. Dan tanaman yang cocok ditanam di daerah saya yaitu yang pertama padi lahan, jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, dan sayur-sayuran. Yang nomor 3, sebutkan 10 tanaman umur pendek yang biasanya ditanam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, jawabannya berikut tanaman umur pendek di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1, padi. Yang kedua, jagung. Yang ketiga, bawang merah. Keempat, bawang putih. Kelima, ubi kayu. Keenam, ubi tatas. 7, tomat. Ke-8, cabai. Ke-9, sayur-sayuran. Dan yang ke-10, kacang-kacangan. Oke, yang nomor 4, sebutkan cara mengelola 5 tanaman umur pendek yang telah Anda sebutkan pertanyaan sebelumnya. Oke, jadi tanaman yang pertama itu tanaman jagung. Jadi begini, cara penanaman jagung dan pengelolaannya yaitu yang pertama, memilih benih jagung yang berkualitas. Kedua, mengelola lahan dan menyiapkan lahan jagung. Ketiga, membuat bedeng pada lahan sekitar jarak 100 cm kali 10 cm. Setelah itu, membuat lubang sedalam 2-3 cm. Yang kelima, dalam satu lubang itu berisi 2-3 biji jagung. Kemudian tutup kembali lubang yang telah diberi biji jagung. Masuk di pemeliharaan tanaman jagung. Setelah itu, lakukan penyulaman tanaman jagung, pembubuhan, pemupukan untuk kesuburan tanah dan jagung, pencegahan hama dan penyakit. Setelah itu, panen jagung. Jika biji jagung sudah baik untuk dipanen, maka segeralah dipanen. Oke, tanaman yang kedua, tanaman tomat. Jadi cara pengelolaannya begini. Yang pertama, pilih benih tomat yang berkualitas. Yang kedua, pengelolaan tanah tanaman tomat. Ketiga, penanaman bibit tomat. 4, proses pemupukan agar tanaman sehat dan bebas dari penyakit dan dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Tanaman tomat siap dipanen. Oke, tanaman yang ketiga, tanaman bawang merah. Cara pengelolaannya, yang pertama, mempersiapkan benih bawang yang baik agar dapat menghasilkan bawang yang berkualitas. Yang kedua, siapkan lahan dan olah tanah. Ketiga, beri pupuk sebelum penanaman bawang. Setelah pengolahan tanah, kemudian tanam bawang merah dan rawat tanaman bawang merah, kemudian pemupukan dan rutin siram yang teratur, menyemprot dengan pestisida agar terhindar dari berbagai penyakit dan hama. Setelah itu, panen bawang merah setelah bawang merah berumur 65 hari sampai 75 hari. Oke, tanaman yang keempat itu tanaman ubi kayu. Jadi cara pengelolaannya,
perhatikan jenis tanah sebelum menanam ubi. Yang kedua, siapkan lahan untuk pertumbuhan ubi. Ketiga, lakukan penggaran dan pengelolaan tanah, pembersihan dan pembukaan lahan. Yang kelima, penyulaman lahan, menstabilkan dan menaikkan pH dari lahan yang akan diolah menjadi tempat tanaman ubi kayu. Oke, yang keenam, persiapkan bibit ubi kayu yang berkualitas. Yang ketujuh, setelah itu lanjut ke penanaman ubi. Setelah tanam dilakukan penyulaman, penyiangan, dan penimbunan, lanjut di pemangkasan, pemupukan, dan perairan sampai ubi kayu siap dipanen. Tanaman yang kelima yaitu tanaman cabai. Jadi cara pengelolaan tanaman cabai yaitu yang pertama, pilih bibit cabai yang berkualitas. Yang kedua, menyemai tanaman cabai. Yang pertama, siapkan penyemaian polybag misalnya. Yang kedua, masukkan tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Oke, yang ketiga, biarkan pada tempat yang terlindung dari hujan dan sinar matahari selama 1 minggu. Keempat, rendam bibit cabai dalam air hangat selama 3 jam sampai 4 jam. Yang kelima, lalu letakkan benih pada polybag, tutupi benih dengan tanah kira-kira 1 cm saja kedalamannya. Itu lanjut yang keenam, setelah benih cabai ditutupi dengan tanah, tunggu hingga benih cabai berkecambah. Terus yang terakhir, kemudian mulai diperkenalkan dengan sinar matahari langsung. Oke, lanjut yang proses penanaman cabai. Penanaman cabai itu setelah berumur 4 minggu, pindahkan benih cabai pada lahan yang telah kita siapkan. Setelah itu lanjut di pemupukan cabai. Pemupukan cabai, gunakan pupuk kompos sehingga cabai menjadi lebih organik. Kelima, perawatan cabai. Dan yang terakhir, panen cabai. Ketika cabai telah tumbuh sempurna, Anda bisa melakukan panen. Ternyata menanam cabai pun bisa melakukan secara mudah. Jadi apakah Anda tertarik untuk menanam cabai sendiri di rumah? Oke, soal yang nomor 5 itu berbunyi, sebutkan 5 tanaman umur panjang yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sebagai bahan properti lainnya. Oke, jadi 5 tanaman tersebut yang tanaman umur panjang yang berada di NTT itu yang pertama kayu cendana, kayu jati, yang ketiga kayu mahoni, yang keempat pohon mangga, yang kelima pohon tuak dan kelapa. Oke, mungkin itu saja hasil kerja saya.